Hello, salam bahagia. Bahagiamu adalah bahagiaku, bahagia kita semua. Dari studio pastoral GKJ Gumulan kami hadir dalam program Cerita Jemaat. Kali ini ceritanya dari Kiki, katanya demikian. Hello Bu Pendeta, kenalkan saya Kiki, anak kelas 9. Saat ini kok saya agak dipusingkan sama teman-teman saya. Keadaannya jadi beda dengan dulu. Jadinya males ketemuan sama mereka. Gini Bu, mosok. Karena mereka itu deket sama teman-teman cowok, terus saya diajak untuk dikenali dengan teman-teman cowok mereka juga. Saat saya mengatakan tidak mau karena ada acara, lah malah saya ditinggalin. Sekarang saya nggak dianggap teman lagi, nggak diajak kumpul-kumpul lagi. Lah kalau gini emangnya sama teman-teman itu harus ngikuti terus gitu? Emangnya harus selalu setuju dengan apa yang dilakukan teman? Gimana ini Bu Pendeta? Oke, hello Kiki, atau semua kamu yang sedang bahagia di usia remaja, kamu yang masih ingat kenangan masa remaja, atau kamu yang masih memiliki catatan memori saat hangout, saat kumpul bareng, saat jalan bareng, atau sekedar sorak-sorak di pinggir lapangan basket bareng-bareng. Oke, mengingati, mengenang akan apa yang ada dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, ya mungkin dengan statusnya, dengan uploadannya, masih juga mungkin membuat kita senyum sendiri, cekikian sendiri, guling-guling di kasur sendiri, atau bergumam sendiri. Ya, saat mama panggil tidak dengar, tapi saat HP bergetar sekalipun ada feeling bahwa itu dari sahabat kita. Oke, kata orang persahabatan bagaikan kepompong. Ingat gambaran itu? Ya, saat kita kayak belajar pelajaran IPA misalnya. Metamorfosis ya adalah sebuah proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Bicara tentang metamorfosis kupu-kupu berarti mempelajari daur hidup kupu-kupu dari awal hingga akhir. Dari siklus terus berputar dari fase ke fase. Prosedur daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, lalu berubah menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong atau pupa, kemudian lahirlah kupu-kupu muda, lalu bertumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Persahabatan yang dibina dalam sebuah hubungan ibarat sebuah kepompong yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Ya, sahabat bagaikan kepompong yang asal mulanya tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa-apa, sekarang menjadi tahu. Dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Kita tahu, kita kenal sahabat kita. Sahabat dapat memberi tempat yang khusus di hati kita dalam cerita hidup kita. Ya, kita bisa berproses untuk terus berubah, bermetamorfosis bersama dengan sahabat kita. Berarti persahabatan menjadi sarana untuk kita terus belajar dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti kepompong yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ayo bersama kita belajar menjadi sahabat yang terbaik. Ada tips yang bisa bersama kita pelajari atau kamu sudah melakukannya. Bersama kita cek. Yang pertama, menjadi sahabat yang terbaik adalah diawali jadilah dirimu sendiri. Menjadi diri sendiri adalah kunci persahabatan. Kamu adalah kamu dan temanmu harus dapat menerimanya. Jangan sembunyikan jati dirimu. Yang kedua, jadilah sahabat bagi dirimu sendiri lebih dahulu. Ya, kita bisa menjadi sahabat terbaik kalau kita bersahabat dengan diri kita. Ya, dengan cara menghormati diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menghormati diri sendiri, bagaimana kamu bisa menghormati orang lain, sahabatmu itu? Yang ketiga, jagalah kepercayaan satu sama yang lain. Kamu mungkin berpikir menyenangkan sahabat adalah hal yang sulit, tetapi sebenarnya tidak. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kepercayaan di antara kalian berdua atau sekelompok itu
terjaga dengan baik. Kemudian jadilah orang yang terpercaya. Jika sahabatmu memberitahu satu rahasia, jangan sebarkan rahasia itu. Bahkan kepada orang yang kamu percayai sekalipun, rahasia harus tetap menjadi rahasia. Nah, kemudian yang kelima, jadilah teman yang loyal atau sahabat yang loyal. Dukunglah sahabatmu saat ia memerlukan bantuan. Dan hargai dia saat ia mencoba ingin menyelesaikannya sendiri. Percayalah pada sahabatmu itu. Yang keenam, saat terjadi perselisihan, cobalah berkompromi agar kedua belah pihak merasa puas. Jangan mengatakan kata-kata pedas, baik lisan ataupun tulisan. Mintalah maaf, tapi juga pahami proses. Memaafkan butuh waktu. Menerima maaf butuh proses menjadi baik lagi adalah proses yang keren pada saatnya menjadi yang dewasa. 7. Hadirlah untuk sahabatmu yang membutuhkan. Bantulah saat ia mengalami masalah dan pastikan ia kemudian bisa merasa senang kembali. Kamu tak akan pernah tahu kapan kamu membutuhkan sahabatmu, tapi kamu harus ada untuk sahabatmu sehingga saatnya kembali demikian kamu merasakannya. 8. Bela sahabatmu saat ditindas atau dirundung. Jika sahabatmu dirundung, ya mungkin dia takut, mungkin dia merasa kesepian, tapi kamu adalah orang yang dekat. Jadilah yang membelanya. Kalau memang butuh bantuan, mintalah yang lebih dewasa, entah itu guru, ortu, atau kakak, atau siapapun yang kamu pandang bisa membantumu. Nah, kalau kamu bisa melakukannya sendiri, kamu harus melakukannya. Kemudian yang ke-9, habiskan waktu bersama sahabatmu. Ya, waktu berkualitas memperkuat persahabatan. Bisa kamu lakukan dengan bersama ngobrol di sekolah, di saat jam istirahat, mengerjakan PR bersama-sama, atau melakukan hobi bersama. Ya, kamu tidak harus nempel terus sahabatmu, tapi berikan waktu, habiskan waktu bersama sahabatmu. Yang ke-10, tertawalah bersama. Orang bijak mengatakan bahwa tawa mempersatukan manusia. Selain itu, sahabat bisa bersama-sama tertawa, bahkan menertawakan diri sendiri, enggak masalah. Kalau kita mungkin merasa kita benar bodoh, kita aneh atau hal-hal yang sederhana, tapi tertawa bersama sungguh luar biasa bersama sahabat kita. Yang ke-11, belajarlah mendengar. Tidak ada orang yang menyukai orang yang terus-menerus bicara dan tidak pernah mendengarkan. Jika kamu memang pribadi yang cerewet, cobalah mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan. Yang ke-12, perhatikan sahabatmu. Jika sahabatmu kesal, tanyakan saja masalahnya. Ia mungkin tidak langsung mengatakan, namun akhirnya ia mengatakan. Ada bentuk perhatian dari kita sebagai sahabatnya. Yang ke-13, kenali keluarga sahabatmu. Keluarga adalah bagian penting dalam hidup. Mengenalkan keluarga sahabatmu menunjukkan kamu menghargai keluarganya. Dan para orang tua, keluarga tentunya akan lebih nyaman kalau bersama sahabat kita saling mengenal. Yang ke-14, hindari harapan. Jika kamu berpikir kamu tahu apa saja tugas sahabatmu, mungkin kamu bisa kecewa atau frustasi. Sahabat memang teman terbaikmu, namun mereka tidak bisa mendukung atau membantumu setiap saat. Tetap mereka juga adalah pribadi yang bisa saja memiliki hal yang berbeda. Maka jangan berharap sahabatmu selalu ada lengket terus-menerus di sebelahmu. Kita harus realistis dalam perkara ini. Jika kamu berharap terlalu tinggi pada sahabatmu, mungkin bisa kamu kecewa. Jangan demikian. Ya, yang ke-15, terkadang persahabatan akan renggang. Kehilangan kecocokan dengan seseorang wajar. Jika sahabatmu merenggang karena alasan apapun, tetap syukuri. Syukuri waktu yang pernah kalian habiskan bersama. Dan betapa beruntungnya kamu pernah mengenal seseorang yang seperti sahabatmu itu. Kemudian yang ke-16, biarkan sahabatmu memiliki teman lain.
Jika sahabatmu lebih suka menghabiskan waktu dengan temannya, coba kamu kenal juga dengan temannya. Kamu mungkin bisa memulai kelompok pertemuan yang baru. Ya, semua orang selalu mencari teman baru, namun jangan tinggalkan teman yang lama. Karena loyalitas adalah hal yang dicari dan diharapkan oleh semua orang. Kita loyal terhadap sahabat kita loyal kepada kita. Dan saya lebih suka memandang sahabat yang selalu loyal dan selalu ada berpihak untuk kita. Satu nama, Yesus. Yesus adalah sahabatmu. Siapa sahabatmu? Yesus adalah sahabatku. Siapa sahabat kita yang lainnya? Oke, temukan jawabnya karena kita sudah ada di tips-tips yang ada. Dan keren kalau kita bisa menjadi sahabat yang terbaik. Dan katanya hadiah terbesar dalam hidup ini adalah persahabatan. Dan kita bisa mengatakan aku telah mendapatkannya. Kau adalah sahabatku. Oke, demikian Kiki. Bagaimana kalau kamu bicara sama sahabatmu, sama temanmu, mendengarkan pendapatnya, mengapa demikian? Kamu bisa kemukakan pendapatmu, kemudian bagaimana waktu untuk saling memahami, mendukung satu dengan yang lain. Dan tadi, bagaikan kepompong, kita bisa menjadi sahabat sebagai pribadi yang lebih baik lagi dan kita bersama bertumbuh dengan sahabat kita. Persahabatan bagi kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ayo kita buat kisah kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang membawa kebahagiaan bagi sekitar kita. Bagaimana Kiki dan kamu-kamu yang lainnya? Oke, demikian cerita kita saat ini. Dinanti kirimkan cerita-ceritamu, curhatanmu, pertanyaanmu, salam atau apapun. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Beri like, share. Mungkin akan membantu siapapun yang bisa ada dalam pergumulan, dalam kasus ini. Dan untuk kamu yang sudah menemukan sahabat terbaikmu, untuk kamu yang sudah menjadi sahabat terbaik bagi sahabatmu, untuk kamu yang sedang berproses dalam kehidupan di masa muda saat ini, satu lagu untukmu, Kepompong. Bye. Kita berjalan berjauh-jauhan.